Hai, kembali lagi di Orkes Manda. Jumpa lagi dengan saya, Resi. Orkes Semanda. Hari ini, saya akan bercerita. Sebelumnya saya mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu human trafficking? Human trafficking adalah penjualan manusia secara ilegal. Jadi manusia diperdagangkan, bisa digunakan untuk budak, bisa diperbudak, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Tetapi saat ini human trafficking itu tidak sekedar perdagangan manusia hidup, melainkan penjualan organ-organ tubuh manusia tersebut. Bisa mereka itu menjual ginjalnya, menjual jantung, bahkan matanya. Jadi orang-orang ini diculik, kemudian diperdagangkan, diambil ginjalnya, diambil jantungnya, matanya, pokoknya organ-organ yang dirasa bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan PBB mengatakan bahwa penjualan organ ini sudah menjadi masalah dunia. Penjualan organ ini sudah menjadi tanggung jawab dunia. Ini adalah permasalahan yang sangat parah. Bahkan di zaman Albert Einstein, kalian tentu tahu kan Albert Einstein, ya, si fisikawan jenius itu. Di Albert Einstein, beliau itu otaknya dicuri selama 7 jam setelah beliau meninggal. Jadi tujuannya adalah otak itu digunakan untuk penelitian. Begitu juga penjualan organ secara ilegal, jelas dengan alasan apapun, jika itu ilegal, tentu tidak dibenarkan. Meskipun itu untuk kebutuhan medis atau untuk kebutuhan penelitian, jelas tidak dibenarkan. Suatu ketika, tentara PBB itu menemukan sebuah lokasi yang diduga lokasi itu adalah tempat di mana terjadi pembedahan organ secara ilegal. Serem ya. Jadi tentara PBB itu menemukan di lokasi itu ada 4 jenazah. Ada 4 jenazah. Yang pertama, jenazah ini itu diperiksa oleh tim medis dari PBB juga, kehilangan jantungnya. Jenazah kedua itu kehilangan ginjalnya. Jenazah ketiga kehilangan matanya. Dan jenazah terakhir yang keempat itu terlihat utuh. Hanya tubuhnya membusuk, bengkak, mungkin karena sudah terlalu lama. Yang menjadi penasaran, keheranan, jenazah yang terakhir ini lututnya lubang. Kedua lututnya lubang. Akhirnya, para tim medis dari PBB melakukan otopsi dari keempat itu. Setelah diotopsi, karena jenazah tersebut harus dikembalikan ke negara masing-masing, karena kalau dilihat dari fisiknya, dari tubuhnya, mereka itu sepertinya berbeda-beda negara. Akhirnya setelah tim medis melakukan otopsi, mereka mengidentifikasi jenazah pertama, itu ternyata jenazah yang jantungnya hilang itu orang Jepang, atau jenazah itu mayat orang Jepang. Sudah teridentifikasi. Jenazah yang kedua, yang ginjalnya hilang, itu ternyata orang Korea. Teridentifikasi. Selanjutnya jenazah ketiga. Setelah tim medis mengidentifikasi, melakukan otopsi, akhirnya ditemukan jenazah ketiga yang matanya hilang itu adalah orang Arab. Dilihat dari posturnya, dari tingginya, warna kulit, dan ada laporan kehilangan, ternyata orang Arab. Yang terakhir, jenazah keempat yang bikin penasaran dan kesulitan tim medis karena tubuhnya sudah bengkak, sulit untuk diidentifikasi, yaitu
yang lututnya hilang tadi, yang lututnya berlubang tadi itu kesulitan. Bagaimana ini? Kami tim medis, kami ahli forensik kesulitan untuk mengidentifikasi mayat keempat. Setelah lama berdiskusi, berbincang-bincang, mereka memutuskan jika dalam waktu 2 minggu mayat tersebut tetap tidak teridentifikasi, diputuskan untuk dimakamkan tanpa identitas. Setelah berunding, kemudian datanglah ketua forensik. Dilihatlah jenazah terakhir tersebut, jenazah keempat. Beliau melihat, kemudian meriksa, menanyakan kepada tim medis. Iya ketua, jadi jenazah ini itu tidak memiliki, tidak kehilangan apapun kecuali lututnya yang berlubang. Jantungnya ada, ginjalnya ada, matanya juga masih, hanya tubuhnya saja yang membusuk. Bisa jadi jenazah ini bukan korban dari penjualan organ tubuh manusia, hanya dia mati, begitu saja, mati saatnya. Oke, saya periksa, katanya ketua tim forensik. Setelah diperiksa beberapa lama, dilihat lututnya, sepertinya saya bisa memastikan bahwa mayat ini adalah mayat orang Indonesia. Semua tim medis keheranan, tercengang. Bagaimana mungkin ketua forensik mengatakan dengan mudah itu orang Indonesia? Maaf ketua, celetuk salah satu tim medis. Kami sudah melakukan forensik secara terperinci. Kami sudah melakukan forensik secara benar, tapi kami kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah ini. Bahkan asalnya saja kami kesulitan. Oke, bisa jadi jenazah ini berasal dari Asia. Kalau dilihat posturnya, kalau dilihat dari warna kulitnya, kalau dilihat dari tingginya. Tapi kami tidak bisa menentukan atau bahkan kami belum mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan. Kami tidak bisa memutuskan bahwa itu orang Indonesia dengan mudah. Bagaimana ketua bisa mengatakan kalau itu orang Indonesia? Kata ketua, sudah, percaya saja sama saya, ini orang Indonesia. Tapi maaf ketua, kami harus membuktikan, kata salah satu tim medis. Kalian tahu nggak apa yang hilang dari jenazah itu? Apa ketua? Yaitu lututnya. Kalau kalian tahu ciri orang Indonesia itu apa, kalian bisa yakin bahwa itu adalah orang Indonesia. Oke, jadi siapa yang bisa menebak apa alasan ketua forensik mengatakan bahwa jenazah keempat atau jenazah terakhir itu orang Indonesia? Ada yang tahu? Silakan berikan komentarnya, saya tunggu. Orkes Semanda.